Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 1 muatan PPKN. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengucapkan terima kasih kepada orang lain, meminta maaf kepada orang lain, mendoakan orang lain, dan menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Hari ini kita akan belajar mengenai mengucapkan terima kasih, meminta maaf, dan mendoakan orang lain. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Terima kasih artinya ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Kita harus berterima kasih kepada siapa saja. Yang pertama kepada Allah. Cara berterima kasihnya dengan cara mengucapkan hamdalah, selalu mengingat Allah dimanapun berada, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, selalu tersenyum, membagikan ilmu yang kita miliki, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada manusia. Dengan cara apa? Yang pertama, mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, saling memberikan hadiah, berbuat baik kepada teman kita, mendoakan teman kita. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada tumbuhan. Kenapa kok kita harus berterima kasih kepada tumbuhan? Karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada kita. Cara kita berterima kasih yaitu yang pertama, merawat tumbuhan dengan baik, menyiram tumbuhan dengan air secukupnya, memberikan pupuk, menempatkan di tempat yang terkena sinar matahari, menyemprot dengan cairan anti hama, dan tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Yang selanjutnya, kita harus berterima kasih kepada hewan juga. Kenapa? Karena hewan juga memberikan banyak manfaat kepada kita. Cara kita menyayangi hewan yaitu yang pertama, menyayangi dan tidak menyiksa hewan. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Yang ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang selanjutnya, mengobatinya jika sakit dan menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewan. Mengucapkan terima kasih sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan lambang sila pertama masih ingat apa tidak? Ya, lambang sila pertama yaitu bintang. Sila pertama ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat pertama kepada Tuhannya. Dengan berterima kasih, kita menghargai dan menghormati orang lain yang berbuat baik kepada kita. Sekarang, Miss akan memberikan kalian 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu berterima kasih? Ya, karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Pertanyaan kedua, apa yang kamu rasakan saat atau setelah meminta maaf kepada orang lain? Dengan meminta maaf kepada orang lain, kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikannya kepada kita. Yang selanjutnya yaitu meminta maaf. Meminta maaf kepada orang lain.
Dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang lain, kadang tanpa sengaja kita berbuat salah. Saat berbuat salah, kita sebaiknya meminta maaf. Meminta maaf harus diucapkan dengan tulus, ikhlas, dan niat baik untuk tidak mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang bersimbolkan rantai. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Cara meminta maaf yang baik yaitu ucapkan kata permintaan maaf, mengakui kesalahan, tidak mencari-cari alasan, tidak menyalahkan orang lain, dan berubah menjadi lebih baik. Kenapa sih kita harus meminta maaf? Karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Yang selanjutnya, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dalam mendoakan orang lain, kita diperbolehkan mendoakan yang baik-baik saja ya. Mendoakan orang lain adalah perbuatan yang baik sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Contoh mendoakan orang lain. Yang pertama, mendoakan teman yang sakit agar lekas sembuh. Yang kedua, mendoakan orang tua yang sedang di perjalanan agar selalu sehat dan selamat sampai tujuan. Dan masih banyak lagi doa-doa yang kita tujukan kepada orang lain. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Nanti keburukan tersebut akan kembali kepada kita. Oke anak-anak, sekian untuk pembelajaran PPKN tema 2 subtema 1. Sekarang tugas anak-anak yaitu mengerjakan buku paket halaman 14 nomor 1 dan 2. Kemudian mengerjakan buku paket halaman 29 dan 34. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker jika keluar, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.